Oke, kali ini kita akan sedikit mengulas tentang mic condenser dari Tronmac, yaitu Tronmac M-Drill Zero. Ya, aku baru beli mic ini karena ada kebutuhan untuk pertama voice over untuk beberapa pekerjaan yang aku lakukan di sosial media. Kemudian aku juga ada kebutuhan untuk online class ataupun meeting juga untuk di Zoom. Kemudian juga untuk dubbing maupun untuk voice over di video yang aku buat di YouTube maupun di sosial media juga yang secara pribadi ya. Makanya aku kemarin cari-cari cari-cari mic yang harganya di bawah 500.000 dan akhirnya aku pilih ini. Kenapa? Jujur karena desainnya ya. Dari kemasan aja desainnya tuh udah cukup menarik ya. Jadi aku akhirnya pilih mic ini. Oke, kita lihat desainnya lumayan oke ya. Jadi finishing doff, kemudian ada UV ya, di UV bagian produknya. Kemudian ada dia pernah dapet di sini Red Dot Best Design Award loh, lumayan berarti. Jadi desain produk ini pernah dapat penghargaan dari Red Dot dan memang sih pantas lah dapat penghargaan ini. Jadi Tronmac M-Drill Zero ini kalau buat ditaruh pajang di setup kita jadi kayaknya lebih oke sih, apalagi kalau tambahan-tambahan untuk yang bikin audionya lebih lengkap. Kalau aku sih mungkin pakai stand ini aja cukup gitu. Terus lihat kemasannya di sini juga ada deskripsi produknya, ada support Type-C, ada hologramnya juga. Jadi dipastikan ini juga asli ya. Kemudian juga ada yang sedikit mengganjal di sini adalah bagian Tronmac M-Drill Zero spesifikasi teknis. Ini kayaknya kayak diimpor oleh PT Mitra Global Media Pratama Jakarta gitu. Apakah itu distributornya Fantic juga atau memang Tronmac ini doang? Nggak tahu ya. Terus dia ada fungsi-fungsinya yang cardioid, kemudian juga omnidirectional juga. Jadi ini udah support ke sana. Aku seneng desainnya sih, simple, elegan gitu. Kelihatan mahal ya. Padahal ya masih di bawah 500.000 gitu. Terus juga ada package kontennya, barcode made in China. Oke, itu sih. Ada teknologi Vertigen, aku juga belum tahu nih Vertigen ini apa. Jadi ya seperti ini kemasannya kalau kita beli Tronmac ya, Tronmac M-Drill Zero. Oke, kita buka karena ini memang aku baru beli. Salah satu funnya beli barang ya pas unboxing ya. Entah kenapa tapi seneng aja ngeliatnya. Oke, wah kemasannya bener-bener elegan ya. Ada kebalik ya. Coba deh. Oh gitu. Barang mahal ya. Serius banget ini kemasannya. Berarti kita beli kemasan nih, jangan-jangan. Oke, lumayan berat. Oke, dapat. Nah, dalam paket pembeliannya kalau kita beli produk ini adalah kita tentu saja akan mendapatkan mic-nya. Mic condenser ini yang kelihatan cukup elegan dan catchy ya. Karena memang dia pernah dapat penghargaan dari Red Dot untuk Best Design Award di tahun 2020. Kemudian juga kita dapat stand-nya, jadi udah nempel sama stand-nya. Ini lumayan solid dan juga berat, jadi kalau kita taruh di meja itu nggak bakal lari-lari. Nempel banget lah ya. Tapi sayangnya di bagian atas sini kayak kurang solid ya. Mungkin kalau sininya masih oke lah. Ini kayak mungkin semacam CNC atau aluminium tipis. Kemudian atasnya itu kayak ya standar mic biasa yang lubang-lubang kecil gitu. Cuman bagian sini ini kasar banget, plastiknya tipis banget gitu. Di tombol ini juga iya untuk pengaturan omnidirectionalnya atau cardionicnya. Kemudian juga ya di bagian bawah sini ada
colokan untuk USB Type-C dan juga untuk aux-nya. Tapi itu kabel bawaannya adalah menggunakan USB Type-C ke USB. Jadi ini plug and play. Nah, selain itu juga tadi aku bilang kabel bawaannya ini ukuran sekitar 2 meter, cukup lah ya kalau di setup PC secara umum gitu, udah cukup. Ini kalau kita pasang di setup PC kita ataupun di laptop gitu, cukup memadai lah 2 meter itu, sekitaran itu. Dan modelnya adalah Type-C. Jadi kalau kita colokin sini Type-C, dia melengkung gini, nggak bakal ngenain ini ya, jadi makanya dibuat melengkung gini. Dan colokannya ya USB standar, jadi kita bisa plug and play di laptop ataupun di PC kita untuk merekam audio. Setelah itu juga kita dapat juga stikernya, ada stiker TronMac. Ini lumayan nih, bagus stikernya. Kemudian ada stiker logonya aja. Logonya itu kayak logo produk apa gitu, aku masih ingat gitu. Terus ada kertas peringatan gitu, dan juga ada connection guide ataupun ini user guide ya untuk TronMac M-Drill Zero ini. Ya. Baik ke USB, baik ke laptop maupun ke PC gitu. Oke. Itu nanti kita bahas lagi tentang bagaimana impresinya. Cek, ini adalah percobaan dengan TronMac M-Drill Zero M4. Hasil suaranya seperti ini dengan mode cardioid, bukan yang omnidirectional, jadi ini cuma dari satu arah yang lebih dekat. Kalau sekilas sih tadi saya coba, ini lebih cenderung suaranya bikin suara kita jadi lebih berat ya, lebih deep sedikit dibandingkan seperti biasanya. Kalau yang suaranya udah low atau udah berat itu jadi lebih deep lagi ya. Kalau suara aku sih kayaknya sih cukup sih ya. Terus kemudian juga ini yang terdengar mungkin suara kipas PC yang lumayan kenceng, mungkin suara jangkriknya saya nggak tahu masuk atau enggak, dan suara nafas saya mungkin. Jadi mungkin noise di situ. Tapi kalau pakai speaker biasa kayak nggak terlalu terdengaran. Cuman kalau pakai pakai headset yang bagus, mungkin bakal kedengaran untuk suara noise-nya. Jadi mungkin diusahakan kalau pakai mic ini untuk recording lebih ini ya, lebih senyap, karena lumayan sensitif untuk suara-suara sekitar yang masuk. Tergantung tadi juga nanti pengolahannya ya. Gini kalau ini kan nggak diedit sama sekali. Oke, mungkin itu sih tes dari record dengan Audacity untuk penggunaan mic TronMac Zero M-Drill ini. Kesimpulannya sih menurutku mic ini buatku pribadi cukup untuk bisa mengakomodir kebutuhanku untuk voice over, kemudian untuk speaker streaming, online class, ataupun untuk meeting, dan juga yang terutama untuk recording suara, ataupun mungkin nanti untuk membuat efek-efek suara ataupun hal-hal lain yang aku perlukan di audio untuk menunjang kerja dan kegiatan sehari-hari sih. Jadi nggak terlalu spesial tapi cukup. Jadi kalau misalnya yang mau beli seri ini mungkin segera ya, karena aku lihat udah mulai agak sulit nemu yang harga normal ataupun stoknya memang udah habis, karena mungkin ini udah mulai discontinue karena produk ini udah tahun 2020. Kayaknya udah ada penggantinya di segmen yang sama, memang bentuknya nggak sebagus ini, tapi mungkin hal-hal yang lainnya lebih bagus, apalagi yang seri-seri TronMac yang harganya di atas ini. Aku pikir ya dari kualitas audionya pasti seharusnya lebih bagus dari yang harga segini. Jadi kalau yang misalnya nyari mic di antara harga 300 sampai 500 ribu untuk akomodir kebutuhan yang seperti aku tadi, mic ini cukup bisa menunjang dan suaranya juga lumayan gitu. Dan beberapa review juga bilang ini salah satu yang recommended untuk dibeli di harga 400-500 ribu. Oke. Itu aja sedikit cerita dan ulasannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.